Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dan berasal dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai habis. Terima kasih. Perekonomian Indonesia pada pemerintahan Orde Baru yang hampir selama 30 tahun, kalau dilihat pada APBN, hampir selalu mengalami ketekoran atau lebih besar pasak daripada tiang. Bagaimana cara pemerintah sekarang untuk mengatasi atau memulihkan perekonomian Indonesia supaya lebih baik dan stabil? Yang pertama, pada era pemerintahan Pak Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan Presiden Baharudi Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus pencapaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Bapak Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya sebesar 16.650 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar Amerika Serikat pada November 1998. Pada masa Pak Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Kemudian, pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak perekonomian Indonesia pasca krisis pada tahun 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi, fiskal, dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Selanjutnya, masa kepemimpinan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Ibu Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Ibu Megawati pada tahun 2004, ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 5,3%. Tingkat kemiskinan pun turun dari 18,4% pada tahun 2001, 18,2% pada tahun 2002, 17,4% pada tahun 2003, dan 16,7% pada tahun 2004. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Saat itu, perekonomian Indonesia mulai terarah kembali, meski tak ada lagi repelita seperti era Soeharto. Namun, ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi. Selanjutnya, era kepemimpinan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat menjadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%, meski turun tipis ke angka 6,01%. Pada saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi,
namun angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Lalu pada tahun 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan Bapak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Perlambatan ini merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Dan pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik di dunia. Lalu, pada tahun 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan pencapaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6%, yakni pada tahun 2012, yaitu di level 6,23%. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan pencapaian 5,56% pada 2013 dan 5,1% pada tahun 2014. Berikutnya adalah era kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahannya di era pertama, yaitu tahun 2014 sampai 2019, Bapak Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Dan pada tahun 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,3%. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,17%. Namun, fakta mendapati ekonomi Indonesia pada tahun 2018 tumbuh menjadi 5,17%. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di era Bapak Jokowi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan porsi 5,8%. Pada tahun 2018 pula, investasi menyumbang porsi 6,1% bagi pertumbuhan ekonomi. Ekspor sebesar 4,33%, konsumsi pemerintahan 4,56%, konsumsi lembaga non-rumah tangga sebesar 10,79%, dan impor sebesar 7,10%. Total PDB pada tahun 2018 tercatat sebesar 56 juta atau 3.927 dolar Amerika Serikat memakai kurs saat itu. Tahun pemilu 2019, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang cara pemerintah mengatasi atau memulihkan perekonomian Indonesia setelah atau pasca pemerintahan Orde Baru. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.